Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini, Mimin akan memberikan spoiler Martial Universe Season 5 episode 1 part 2. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke videonya. Setelah Molly menyelesaikan kalimatnya, ia memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi dan mempercepat langkahnya untuk mengejar Mo Jingtian. Yang terakhir kemudian meliriknya dan dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua bertanya, "Bagaimana?" Dia adalah lawan yang tangguh. Kali ini, klan Lin cukup mengesankan. Mereka mampu menghasilkan dua individu yang luar biasa. Jawab Molly dengan lembut. Lantas Mo Jingtian bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kau yakin bisa mengalahkan jika bertemu dengannya? Molly pun menjawab. Aku 60% yakin. Akan tetapi, ada keraguan yang tersirat dalam suaranya. Meskipun ia berusaha menutupinya. Mo Jingtian sedikit melipat alisnya. Seolah tidak puas dengan tingkat kepercayaan diri ini. Melihat hal ini, Molly hanya bisa merentangkan tangannya dan berkata, "Aku bisa merasakan gelombang energi yang tidak biasa di tubuh Lindong. Mengingat sifatnya yang bijaksana, dia pasti memiliki kartu draft yang tidak kita ketahui. Kita tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati. Selain itu, aku pikir aku tidak akan berada di grup yang sama dengannya." Lantas Mo Jingtian menegurnya dan berkata, "Jangan menaruh harapanmu pada keberuntungan." Setelah menegur Molly, ia kemudian melangkah ke platform tinggi dan senyum muncul di wajahnya sekali lagi. Ia kemudian memberikan pandangan menyapu dan berkata dengan sepenuh hati, "Semuanya, sebagai tuan rumah resmi, dengan ini aku mewakili keluarga kekaisaran menyambut kalian semua." Suaranya menggema di seluruh ruangan, penuh dengan wibawa dan otoritas. Setelah mendengar kata-kata Mo Jingtian, banyak faksi segera membalas dengan hormat. Atmosfer menjadi tegang dan penuh dengan ekspektasi. Setiap orang menyadari bahwa acara ini akan menjadi penentu nasib banyak klan. Pertempuran benih ini diadakan setiap 20 tahun sekali. Semua peserta muda sudah diberi pengarahan tentang aturan kompetisi ini. Aula di depan kalian adalah arena pertempuran benih. Ada banyak lorong di sekitar aula. Setiap peserta akan menarik undian dan masuk ke lorong sesuai nomor di undian kalian, ucap Mo Jingtian. Setelah mengatakan itu, ia mengangkat telapak tangannya dan seikat bambu bercahaya redup muncul di tangannya. "Peserta pertempuran benih, ambil undian kalian," serunya. Banyak bambu terangkat ke langit dengan cahaya redup. Suara riuh menggema saat para peserta berebut mengambil undian. Lindong melambaikan tangannya dan mendapatkan undian bertuliskan kiri 9. Pengundian selesai. Saatnya pertempuran benih dimulai. "Sekarang masuk ke arena," teriak Mo Jingtian. Banyak siluet terbang memasuki aula melalui lorong sesuai nomor undian mereka. "Lindong, Lin Langtian, kalian bisa mulai," kata Lin Fan sambil melambaikan tangannya. Mereka pun tanpa ragu-ragu memasuki lorong. Di arena holding, para peserta segera bergerak keluar. Dalam beberapa menit, semuanya telah memasuki aula besar. "Semua orang, ikuti aku ke lokasi akhir. Kita akan menunggu di sana untuk 5 pemenang pertempuran benih," seru Mo Jingtian sambil tertawa. Lalu terbang menuju ujung aula. Di belakangnya, Wang Lai dan pemimpin faksi lainnya mengikuti. Lin Fei adalah yang terakhir pergi. Tatapannya tertuju pada lorong yang dimasuki Lindong dan Lin Latian. Ia bergumam, "Satu gunung tak bisa menampung 2 harimau. Tunjukkan padaku siapa yang lebih kuat." Seperti asap hijau, Lindong melesat ke lorong. Pencahayaan menjadi redup. Di depannya, lorong luas yang tenang terhubung ke tempat suci dalam aula. Lindong memahami aturan pertempuran benih. Ada puluhan peserta talenta terbaik kekaisaran yang besar. Hanya yang terbaik yang bisa memenangkan 5 posisi terakhir. Lindong melesat melalui lorong dengan cepat. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya mulai beroperasi. Energi kuat mengalir di bawah kulitnya. Dalam turnamen ini, tak ada yang berani meremehkan lawan. Setelah beberapa menit, Lindong tiba di ujung lorong. Sebuah pintu besi besar muncul di hadapannya. Melihat pintu itu, Lindong menarik nafas dalam-dalam. Di balik pintu ini, pertempuran sulit menantinya. Ia harus bertahan sampai akhir. Tidak mungkin ia akan mengakui kekalahan. Bang! Ledakan terdengar. Lindong maju selangkah dan mendaratkan pukulan keras di pintu besi. Pintu logam terbuka dan pecahan berterbangan ke segala arah. Namun, saat fragmen itu mendekati tubuh Lindong, mereka berubah menjadi debu. Setelah pintu besi terbuka, Lindong melangkah masuk. Aula besar di balik pintu dibangun dari logam hitam, memancarkan aura menindas. Lindong menuju tengah aula. Di sana 2 orang berdiri dengan tangan terlipat, menatapnya sinis. Mata Lindong membesar saat melihat lambang yang sama di dada mereka, menunjukkan mereka dari sekte yang sama.
Pos pemeriksaan pertama adalah pertempuran 3 arah. 3 orang akan bertemu di tempat ini, dan hanya satu yang bisa melanjutkan. Biasanya, mereka dari sekte berbeda, tetapi kadang ada yang dari sekte sama, seperti sekarang. Lindong harus melawan 2 orang sekaligus. Kedua orang itu jelas akan mengalahkannya dulu sebelum bertarung satu sama lain. Situasi ini membuat Lindong hampir pasti tersingkir. Suasana di aula terasa tegang. Di tengah-tengah, 2 pria berdiri dengan tangan terlipat, menatap Lindong yang mendekat dengan tatapan dingin. Setelah beberapa saat, pria berwajah bekas luka pedang berbicara dengan suara dalam dan serak. "Aku mengenalmu, Lindong. Kau adalah sosok baru yang terkenal di Kekaisaran Yan besar. Bahkan, Lin Langtian pun tidak bisa mengalahkanmu." Langkah Lindong terhenti. Dia kini berdiri di tengah aula dan menatap kedua pria tersebut. Meski situasinya tidak menguntungkan, wajahnya tetap tenang. "Jika saya tidak salah, kalian adalah Jenderal Gunung bergerak dari Sekte Gunung, Lukui dan Huo. Apakah itu benar?" "Hei, jika kau sudah mendengar nama kami, kau pasti tahu betapa sialnya dirimu. Nasibmu buruk karena harus berhadapan dengan kami," kata pria jagung dengan senyuman sinis. Pria berwajah bekas luka pun menyaut, "Lindong, aku tahu kau memiliki beberapa trik. Jika kita bertarung 1 lawan 1, mungkin tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Namun, kali ini surga berpihak pada kami. Memungkinkan kami bertemu denganmu di babak pertama. Dengan mengalahkan kami, kekuatan gabungan kami melebihi perkiraan. Jika kau mundur sekarang, kami tidak akan menyakitimu." Reputasi mereka di Kekaisaran Yan besar lebih besar dari Lindong. Meskipun Lindong baru muncul, mereka telah lama menjadi tokoh berpengaruh, dan kekuatan gabungan mereka pernah mengalahkan praktisi tingkat manifestasi lanjut. Tak ada peserta dalam pertempuran benih yang mudah dihadapi. Jika demikian, mereka tak layak berada di sini. Lindong tersenyum mendengar hal itu. Lantas ia berkata, "Maaf, kali ini salah satu tempat perang 100 kerajaan adalah milikku." "Hehe, bahkan kami berdua tidak yakin bisa mendapatkannya. Meskipun Lin Langtian pun tidak dapat menghentikanmu, dia sendiri tidak sepenuhnya yakin bisa meraihnya," ujar pria jagung itu. "Hanya karena tidak yakin, bukan berarti aku juga." Lindong mengulurkan telapak tangannya dan membungkuk sedikit, berkata lembut, "Kalian berdua bisa menyerangku bersamaan." Mendengar itu, tatapan Lukui dan Muhu menjadi dingin. Sikap Lindong jelas menunjukkan dia tidak akan menyerah. Mereka harus mengalahkannya agar dia pergi dengan patuh. "Kami telah memperingatimu, tapi kamu tetap tidak mengerti. Jika begitu, jangan salahkan kami jika bertindak tanpa ampun." Lukui dan Hu melangkah maju. Aura kuat mereka menyatu dalam harmoni yang mengesankan, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Meski mereka berbicara tegas, mereka tahu Lindong bukan lawan yang bisa diremehkan. Mereka adalah talenta terbaik Kekaisaran Yan besar dan tidak akan meremehkan lawan. Ledakan terdengar. Aura gelombang mereka disertai kekuatan Yuan yang pasang surut. Saat mereka mengepalkan tinju, 2 palu hitam besar muncul di tangan mereka. Dengan palu besar di tangan, mereka bergerak maju, satu di kiri dan satu di kanan, membentuk busur. Palu mereka meluncur ke arah Lindong dengan kecepatan kilat. Mereka pun berkata, "Perbesar." Kekuatan mereka mengesankan. Palu merobek udara dan menciptakan lapisan udara berbentuk O. Melihat itu, Lindong melangkah maju. Kekuatan Yuan mengumpul di tubuhnya, membentuk siklon-siklon yang berputar. Wajahnya tenang saat ia mengepalkan tangan dan meninju dengan kekuatan ledakan. Tinju Lindong pun bertabrakan dengan palu. Suara logam bertabrakan menggema, dan kekuatan yang dahsyat menciptakan retakan di lantai logam. Kedua palu hancur oleh tinju Lindong. Lukui dan Huo terkejut. Mereka tidak menyangka Lindong bisa mengalahkan mereka dengan tinju. "Bagus. Tak heran Lin Langtian tidak bisa mengalahkanmu. Kamu memang kuat." Lukui dan Hu membesar. Cahaya hitam berputar di kulit mereka menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tubuh gunung iblis. Keduanya meraung. Tubuh mereka membesar menjadi mirip raksasa kecil. Ingin bersaing dalam kekuatan fisik, Lindong tertawa saat segel tangannya berubah cepat. Transformasi kera iblis. Segel tangan Lindong mengubah tubuhnya menjadi raksasa kera iblis, mirip kera naga kuno dengan aura yang mengerikan. Lukui dan Hu terlihat terkejut dan ketakutan. Gunung palu. Mereka menghancurkan lantai dengan palu yang melebar lalu melambaikan ke depan. Saat palu mendarat, ledakan pun terdengar, mengguncang aula dan menciptakan gunung dari cahaya hitam yang menekan Lindong.
Kera iblis Lindung menangkap gunung tersebut dengan lengannya yang besar. Lantai logam retak, tapi kera iblis Lindung menolak gunung itu. Ia melemparkan platform emas yang sangat besar ke arah mereka. Melihat kekuatan ini, Lukui dan Huwu berubah ekspresi dan bersiap menghadapi tabrakan dengan platform emas. Suara keras bergema di aula, diikuti ria energi yang menyapu arena. Lukui dan Huwu terkejut melihat kekuatan Lindung yang melebihi dugaan mereka. Platform emas Lindung terus menyerang, membuat palu mereka jatuh dan tubuh mereka terpukul ke pilar. Mereka terlihat pucat. Kera iblis Lindung kembali menyapu dengan kekuatan dahsyat. Lukui dan Huwu segera mundur, terpaksa mengakui, "Kamu menang." Kera iblis menghilang, dan Lindung bertanya dengan nada tidak puas, "Kalian tidak ingin bertarung lagi?" Wajah mereka bergetar. Dengan putus asa mereka menjawab, "Kami tidak ingin bertarung lagi." "Hehehe, terima kasih telah membiarkanku menang." Lindung tertawa, puas telah melewati babak pertama. Di sisi lain, di atas tembok istana, Mo Jingtian, Lin Fan, dan beberapa pemimpin faksi memantau arena melalui layar. Layar menunjukkan pertarungan di dalam istana. Lin Fan dan yang lainnya tegang melihat situasi ini. Perhatian tertuju pada layar yang menampilkan 3 sosok. Kerumunan terkejut saat mengenali mereka. 2 dari sekte gunung. Mereka sangat beruntung bertemu bersama. Yang ketiga, Lindung dari klan Lin. "Haha, klan Lin tampaknya sial. Bagaimana bisa kamu menghadapi situasi ini?" Ucap seorang pemimpin faksi tertawa melihat Lin Fan, yang kini terlihat cemas. "Haha, klan Lin akan menderita di babak pertama." Pria parubaya lainnya tertawa. "Meng San, jangan terlalu yakin." Lin Fan melirik pria tersebut. Meng Han puas mengetahui bahwa dengan kedua anggota sekte gunung bersama, Lindong akan kesulitan mengalahkan mereka berdua. Kerumunan menatap layar untuk melihat Lindong, yang terkenal di dinasti Yan besar. Lin Fan tenang, mengetahui Lindong jauh lebih kuat daripada duo Lukui. Seiring bertarung, Meng Sa terkejut melihat duo Lukui terus-menerus tertekan oleh Lindong. Di serangan terakhir, layar bergetar. Para pemimpin sekte kagum pada kera naga kuno yang muncul di layar. "Haha, terima kasih pemimpin Meng San." Lin Fan tersenyum puas saat Meng San marah karena 2 anggotanya tereliminasi. "Selamat saudara Lin Fan." Kedua anggota klan Lin tampaknya lolos ke tahap berikutnya. Beberapa pemimpin faksi mengucapkan selamat. Lin Fan membalas salam. Lindung dan Lin Langtian akhirnya maju ke tahap berikutnya. "Aku penasaran siapa lawan mereka selanjutnya." Lin Fan serius. "Putaran pertama mungkin mudah, tapi putaran berikutnya akan semakin berat karena para peserta berikutnya adalah jenius sejati." Gerbang perunggu di aula besar terbuka perlahan setelah dua Lukui mengakui kekalahan. Lindong melangkah masuk dan mengikuti lorong besar yang membawanya ke aula yang lebih besar dengan pilar-pilar besar. Di tengah aula, Lindong berdiri menunggu lawan. Ia sadar bahwa lawan berikutnya bisa sangat kuat, seperti Mo Ling atau Du Yun. Jika itu terjadi, dia harus dalam kondisi puncak untuk bertahan. Orang yang mencapai babak ketiga tentu memiliki kekuatan luar biasa. Jika Lindong tidak dalam kondisi puncak, ia akan sangat dirugikan. Lindong penasaran siapa lawannya di ronde kedua. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, Lindong mulai khawatir. Mengapa lawan belum muncul juga? Tiba-tiba, bayangan di belakang salah satu pilar bergerak aneh dan menyerang Lindong dengan cepat tanpa suara. Serangan ini begitu mendalam, sehingga membuat hati Lindong terasa dingin. Bayangan tersebut ternyata lawannya yang bersembunyi dan menunggu momen tepat untuk menyerang. Namun, sebelum serangan itu mengenai Lindong, energi mental dari Niswan Lindong membentuk penghalang dan memblokir serangan tersebut. Bayangan itu mundur dan muncul di atas pilar, menatap Lindong dengan senyum arogan. "Cukup terampil, ternyata kamu bisa menghindari seranganku," kata pemuda berpakaian hitam itu, yang ternyata adalah jenius dari klan Huangpu, seorang yang sebelumnya berdiri di samping Huangpu Jing. Nah, baiklah, untuk spoiler Martial Universe Season 5 episode 1 part 2, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Di episode selanjutnya, Lindong akan berhadapan dengan jenius dari klan Huangpu. Menurut kalian, siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pertempuran keduanya? Serta bisa melanjutkan ke tahap berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.